Sempet heran juga sama Mikel Arteta kenapa Gyökeres dicadangin. Taktiknya Arteta, gue nggak setuju Arteta nggak punya taktik yang bagus. Gitu. Menurut gue taktiknya Arteta tuh salah satu yang oke lah di Liga Inggris. Oke, Zoners, kembali lagi di podcast Kickoff. Hari ini gue sudah ditemani oleh dua jurnalis Okezone. Yang pertama ada Pak Wikanto Arungmudoyo. Gimana kabar Pak? Gitu lah kabarnya, sehat-sehat banget. Selain Pak Arung, kita juga sudah ditemani oleh Bang Feby Novalius. Sehat, Bur. Alhamdulillah. Nah, ini di episode sebelumnya kita bahas persaingan gelar juara Super League. Nah, di episode kali ini kita akan membahas beberapa tema seperti Arsenal yang dalam OTW gagal meraih trofi musim ini, dan juga persaingan di zona Liga Champions, persaingan gelar juara Liga Champions, dan juga proyeksi tim-tim yang berpeluang juara Piala Dunia 2026. Nah, ini tadi udah gue bilang juga, udah disebut di awal, Arsenal, tim yang sebelumnya digadang-gadang nih bakal quadruple atau meraih 4 trofi dalam semusim, pelan-pelan udah mulai kehilangan taji nih. 2 pekan lalu kalah dari City di final Piala Liga Inggris dengan skor 2-0 lewat golnya O'Reilly, terus juga akhir pekan lalu tersingkir di Piala FA dari tim Liga 2 Inggris Southampton nih. Jadi ya banyak yang bilang ini Arsenal dalam perjalanan yang tren menurun lah. Sempat naik banget di awal musim, tapi trennya udah mulai menurun. Nah, di Premier League memang masih unggul 9 poin dari City, dan juga di Liga Champions masih akan menghadapi Sporting Lisbon atau Sporting CP di babak perempat final. Dan ini sebagai fans Arsenal gimana nih? Persiapan atau apa sih yang bikin Arsenal performanya menurun musim ini? Kemarin lawan Southampton sebenarnya Arsenal mainnya bagus. Tapi lebih bagus Southampton yang main. Ya itu apa? Ya 2 pertandingan terakhir Arsenal sebenarnya semua fans Arsenal pasti deg-degan, ngerasa nggak percaya diri. Dan harusnya momentum Arsenal bangkit tuh pas kemarin lawan Southampton. Tapi lagi-lagi Arsenal cuman bisa nguasain bola, ya itu ya cetak golnya nggak bisa. Sempet heran juga sama Mikel Arteta kenapa Gyökeres dicadangin, padahal di negaranya Gyökeres lagi gacor-gacor, lagi bagus banget. Siapa? Jadi penentu lah, penentu ya, penentu Piala Dunia. 2 pertandingan negaranya tuh Gyökeres mainnya bagus banget. Terus makanya mungkin Arteta ngelihatnya ini tim divisi 2 lawan Southampton ya. Maininnya pemain yang ini ternyata ya itu Arsenal nggak bisa golin, malah kegolan. Dan mengejutkan lagi akhir-akhir pertandingannya malah jadi kalah. Ya udah nggak bisa dibilang apa-apa lagi ya. Arsenal ya mainnya sebenarnya secara permainan bagus. Tapi Southampton ya itu lebih bagus lagi karena mereka bisa menang. Next setelah pertandingan ini Arsenal bakalan ketemu Bournemouth, dan kita fans cuman berharap ya Arsenal bisa menang dan di sisi lain City di situ ketemu Chelsea. Ya berharap Chelsea bisa ngasih sandungan ya. Bisa ngasih sandungan buat City. Itu main di Chelsea. Main di Chelsea. Jadi kan ya Chelsea juga sebenarnya trennya juga agak nggak dia juga kan, nggak karena konsisten dia. Bahkan vice captain Enzo Fernandez di skorsing gara-gara ngomong pengen suatu hari nanti pengen tinggal di Madrid. Maksudnya tinggal di Madrid itu istrinya pengen tinggal di Madrid, tapi klub mengartikannya itu Enzo pengen pindah ke Madrid, makanya langsung dihukum sama klub. Lalu gimana Pak? Kans Arsenal, tapi gimana? Yakin dapat trofi musim ini? Ya apa? Tinggal 2 trofi lagi yang harus dikejar. Harusnya sih itu apa, kalau gue lihat nih Arsenal nih di sisa pertandingan terakhir nih harus punya, Mikel Arteta tuh harus punya pakem pemain-pemain. Nih inti pemain gue ini, entah dia mau kecapean entah apa, pokoknya inti pemainnya ini. Kayak City misalnya, Haaland ya udah Haaland terus aja mau main lawan siapa kecuali Haaland cedera. Haaland diganti gitu. Nah ini Arsenal udah mainin Gyökeres di pertama aja. Kalau emang Gyökeres nggak maksimal ya gantinya di babak kedua. Jangan mainin kemarin Gabriel Jesus dulu, ya ternyata hasilnya begitu kan. Ya apa, ya di lain-lainnya juga. Terus itu lini belakangnya sih. Fullback Arsenal tuh, back kiri back kanannya tuh kurang maksimal. Apa ya lagi-lagi nggak ngerti gue juga kenapa Arteta masih percaya aja Ben White. Makanya Ben White kan
blunder tuh. Astaga, masa Kemarin bisa. lawan Jepang juga di Inggris dia gara-gara dia main juga. Kan? Katanya. Makanya ya itu apa ya ya pokoknya Arteta tuh harus punya pakem. Ini pemain inti Arsenal nih, walaupun kemarin juga Declan Rice walaupun lagi kedalaman squad yang bagus, tapi paling enggak ada tim utamanya Iya. dan tim pelapisnya kan kebetulan juga nggak terlalu jauh levelnya. Nah jangan apa main gonta-ganti, kebanyakan gonta-ganti nggak ada. Jadi tim lain juga ngelihatnya oh nggak pasti gitu main Arsenal. Tapi kalau yang pasti misalnya tim ini menang terus nih, tim lain juga pasti agak takut kan lihat Arsenal. Wah lawannya tim intinya Arsenal gitu sih. Nah, kalau gue sih ngeliatnya gini, sebelum final Piala Liga Inggris tuh legendanya Arsenal, Thierry Henry tuh bilang Arsenal tuh kayak takut untuk melewati garis gitu, the fear of crossing the line. Artinya mereka tuh kayak takut, gue kalau nggak juara gimana, udah overthinking duluan tuh sebelum main. Jadi mentalnya Arsenal sih lebih tepatnya, bukan masalah kayak pemain, kualitas pemain atau kualitas taktiknya Arteta. Gue nggak setuju Arteta nggak punya taktik yang bagus gitu. Menurut gue taktiknya Arteta tuh salah satu yang oke lah di Liga Inggris. Ya. Tapi ya itu tadi balik lagi mentalnya Arsenal itu mereka tuh ya gue bilang sebelumnya di podcast Kick Off juga bahwa sebuah tim kalau sudah pernah merasakan juara dia kan kayak ketagihan ya. Benar. Arsenal ini belum ada satupun pemain dari skuadnya dia sekarang yang pernah ngerasain juara kalau nggak salah ya, koreksi ya kalau salah. Jadi ketika mereka sudah di tahap hampir melintasi garis, mereka kayak ketakutan sendiri gitu. Kayak waktu lawan City kayak kelihatan ketakutan gitu mainnya kan. Jadi ya itu problemnya Arsenal dan minggu ini adalah enggak minggu ini, 2 minggu ke depan tuh periode krusial buat Arsenal, dia bakal juara atau enggak, karena satu dia main di Champions League yang mana City nggak main, kedua dia ketemu City setelah leg 2 Liga Champions yang mana kalau misalnya di leg 2 itu Arsenal harus habis-habisan, fokusnya kan kebelah lagi. Nah sekali lagi itu balik lagi ke mental, dan mental nggak cuma pemain tapi juga pelatih. Apakah Arteta punya mental untuk jadi pelatih juara atau enggak? Nah ini 2 pekan ke depan pembuktiannya. Tapi ada untungnya juga City masih main di FA Cup, Arsenal udah enggak kan. Nah karena di 2 pekan lagi tuh babak semifinal bakal digulirkan. Tapi dia lawannya Southampton. Nah, bisa jadi City bakal juga nurunin pemain cadangan mungkin ya ketika lawan Southampton. Nah ini banyak yang bilang tuh Arteta cuma jago sebagai asisten pelatih karena kan dia pernah top banget tuh di eranya dia jadi asistennya Guardiola kan City treble winner kalau nggak salah ya. Nah tapi ketika Arteta dipercaya jadi pelatih kepala, nah jadi belum ada prestasi yang bagus ya selain Piala FA. Waktu itu masih di zaman Covid kan, juara kan di musim pertama lah. Karena Arteta juga masuk di Arsenal kan nggak dari awal musim gitu kan. Waktu itu di tengah-tengah kan, tapi bisa juara Piala FA saat itu. Nah, lo ngelihat Arteta gimana? Apakah memang dia cuma sekedar jago jadi asisten pelatih atau ya levelnya untuk jadi pelatih mentok sampai sini aja gitu, karena memang udah terbukti kan walaupun dia jadi master taktik tapi ketika dia jadi pelatih kan otomatis dia harus menguasai ruang ganti. Nah emang sih sejauh ini belum ada isu-isu ada gejolak di ruang ganti, misal ada pembangkangan seperti isu-isu yang terjadi di MU atau di Chelsea. Nah ini gimana ngelihat Arteta? Ya sebenarnya kalau kita yang nonton bola tuh ngelihatnya pasti kan hasil akhir kan di pertandingan, dan setelah lihat hasil akhirnya kurang bagus pasti yang disalahin dalam tanda kutip pasti kan pelatihnya gimana sih pelatihnya kayak gini-gini kan. Tapi ya ini peluang Arteta buat lu buktiin dong lu bisa juara setelah pegang Arsenal beberapa tahun. Ini terus momennya juga harusnya dapet nih momentum Arteta buat juara tuh dapet banget. Tinggal kata Arung bener, mental juaranya Arteta dan mental juaranya pemain Arsenal tuh harus ditanemin. Ini udah tanggung banget nih. Masa nggak dapet juga sih tahun ini? Satu kayak apa gitu. Liga Inggris sih. Masih dari 4 lewat semua. Kalau gue tetap prediksi Liga Inggris tetap Arsenal sih juara. Iya. Paling realistis ya. Paling realistis. Karena kan saat ini Arsenal unggul 9 angka dan memang City punya tabungan 1 pertandingan. Nah makanya nih ya pekan depan ketika City ketemu Arsenal bisa jadi krusial. Kalau Arsenal kalah lagi di situ, udah itu bisa mepet banget perbedaan poin kan. Mentalnya kena tuh kalau kalah lagi. Di kick off sebelumnya kan kita juga udah bahas Arsenal kan. Kunci Arsenal bisa dapat gelar banyak tuh sebenarnya kuncinya di waktu ketemu City di final Carabao tuh. Tapi kalah. Nah, setelah itu di Piala FA kalah lagi dan mental pemain pasti ini udah jatuh banget, udah down banget.
Ya besok ketemu pas main Liga Champions ya mudah-mudahan sih main di Sporting nggak ada kesalahan, nggak ada kepanikan di timnya Arteta dan Arsenal. Ya jangan sampai kalah lagi sih. Jangan beruntun. Kalau dari jadwal sisa sebenarnya nguntungin siapa sih, Arsenal apa City kalau lihat? Arsenal lawan berat tinggal City. Sisanya Crystal Palace sih yang berat, main di Crystal Palace. Crystal Palace oke lah ya, beberapa kali kan suka ngalahin Liverpool. Tapi ya itu Arsenal kan track recordnya di akhir-akhir musim malah turun. loyo, malah lesu kan dia. Malah City makin lama makin bagus ya. Malah City kalau di jadwal sisa mungkin nggak ada yang benar-benar kuat selain Arsenal ya. Arsenal sama Chelsea. Arsenal sama Chelsea. Sama Aston Villa mungkin di match terakhir ya. Nah ini bicara, tadi kita udah nyinggung Liga Champions juga, ini kan di pekan ini juga Liga Champions kembali bergulir babak perempat final. Nah, ini ada Arsenal juga bakal menghadapi Sporting Lisbon, terus ada Madrid yang akan menghadapi Bayern Munchen, ada PSG Liverpool, dan juga satu lagi Barca Atletico ya. Ini dari 8 tim ini, kalau prediksi lu siapa nih 4 tim yang akan lolos ke semifinal? Walaupun laga ini bakal digelar 2 leg ya, pekan ini dan juga pekan depan. Yang lolos semifinal sih yang sebelah kanan dulu Barca Arsenal kayaknya. Barca Arsenal ya. Yang kiri? Yang kiri Madrid sih kayaknya, Madrid PSG sama kayaknya. Madrid PSG. PSG masih oke lah PSG ya. masih Lu oke. gimana? Kalau gue sih gini, sesuatu ya, PSG Liverpool kayaknya nih PSG nih ya. Kalau ngeliat Liverpool lagi hancur-hancuran, apalagi kemarin dibantai kan. Terus kalau Madrid Bayern Munchen, gue agak berseberangan Feby Bayern Munchen. Munchen lebih ke Munchen. Munchen diam-diam ngeri sih. Dia kelihatannya biasa-biasa aja tapi selalu punya sesuatu yang lebih. Padahal pelatih mediocre ya. Pelatih mediocre Munchen Company, degradasi sama Burnley tapi bisa melangkah jauh. Terus ada Barcelona, Atletico Madrid. Kalau ngelihat di Copa del Rey kemarin yang Atletico mainnya gokil banget itu. Iya. Kayaknya Atletico sih. Tapi Barca kemarin habis menang lawan Atletico kan? Iya, Barca menang lawan Atletico, tapi ya sekali lagi kita nggak pernah tahu gimana caranya, gimana. Tapi menangnya juga agak-agak susah kan. Iya, menit akhir Menit akhir. Sporting Arsenal sih ya di atas kertas Arsenal ya. Jadi ya, di semifinal kayaknya Arsenal Atletico, PSG Munchen. Ya, itu jadi apa ya? Tapi nggak seru banget kayak kalau PSG Munchen Arsenal Atletico ya. Iya. Kalau nggak ada Madrid gimana gitu? Iya makanya. Tapi ya nggak tahu juga ya Madridnya. Nggak tahu di Liga Spanyol angin-anginan, tapi ya Madrid kalau di Liga Champions nggak perlu diragukan. Tapi lu kalau ngelihat, ya itu kan bener ya, di Liga Champions Madrid nggak bisa diragukan ya. Di tahun 2016 aja, 2015-2016 tuh kan, jadi di awal musim menunjuk Benitez jadi pelatih. Tapi di pertengahan musim kan Benitez dipecat tuh kan, akhirnya Zidane masuk. Ini banyak orang nilai Zidane nggak punya CV pelatihan, dia cuma jago jadi pemain kan, pernah juara Piala Dunia, Piala Eropa, Liga Champions juga sama Madrid, terus juga sama beberapa klub lah juga kompetitif sama Juventus walaupun nggak juara Liga Champions. Nah, penggantinya di musim ini juga kan Madrid nunjuk Alonso. Yang punya track record bagus di Leverkusen dan akhirnya di tengah musim diganti sama Arbeloa. Secara pelatihan juga Arbeloa mungkin ya 11-12 sama Zidane. Maksudnya sebelum melatih Madrid dia nggak punya karir kepelatihan di tim profesional kan, dia cuma ngelatih Madrid Castilla ya, atau bisa dibilang langsung Madrid pegang B-nya lah. tim besar. Tapi Ya? ketika ada pelatih kepala dipecat dia langsung naik pangkat jadi pelatih permanen atau pelatih kepala, maksudnya pelatih caretaker ya. Lu lihat gimana Arbeloa? Apakah bisa jadi the next Zidane? Sebenarnya awal-awal Arbeloa Madrid juga trennya positif, masih bagus. Yang bikin malu yang kemarin aja sih, pertandingan kemarin aja sih. Mallorca. Dia juga sampai geleng-geleng tuh lihat pemain Madrid, kok bisa main pemain Madrid begini main bolanya. Ya tapi ya kalau gue sih lihat pelatih ini sih, lihat posisi pelatih dulu waktu main posisinya sebagai apa. Makanya gue selalu percaya kalau misalnya ada pelatih yang posisinya kayak gelandang kayak Zidane, Xabi Alonso, gue lebih percaya itu lebih sukses. Arbeloa back tapi. Iya makanya. Bek kanan ya. Makanya Vincent Kompany tapi bagus juga ya kan. Kompany tapi back juga. Di mana? Ya itu, ya kita lihat aja Madrid di pas 8 besar nanti lawan Munchen gimana nih strateginya. Kan ini ketemu tim besar di luar Spanyol kan soalnya kan. Kalau dibilang the next Zidane kayaknya berat ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat ngambil ke belakang, Pep Guardiola kan sebelum jadi Barcelona yang 2008-2009 itu juga dari Barca B kan. Dan ya tapi sekali lagi kata Feby, pelatih bagus biasanya dari gelandang. Si Pep Guardiola sebelum itu kan punya gelandang dan punya track record bagus bagi pemain. Iya. Sementara Arbeloa nih bisa dibilang jadi satu back, dua dia bukan pemain yang
punya karir bagus juga. Bintang banget, bukan bintang banget. Di timnas Spanyol cadangannya Ramos, cadangan siapa. Tapi di ini Madrid mungkin momennya dia. Tapi ini mungkin momennya dia untuk membuktikan diri bahwa dia nggak sejelek itu sebenarnya di sepak bola. Ya kita lihat aja lah gimana nanti Arbeloa. Karena kan buat tim sekelas Madrid, yang penting tuh bukan punya filosofi permainan, bukan dia punya taktik yang jelas atau apa, tapi gimana cara manage ruang ganti. Gareth Bale kan spill waktu itu kan. Yang dikasih sama Ancelotti ya udah lu ngapain aja sana gitu. Iya kan? Zidane juga gitu, iya. Dia sebenarnya yang penting bisa nguasain ruang ganti karena Bisa ruang ganti. ego pemain Madrid kan Tinggi-tinggi. gede. Nah, itu yang nggak bisa dilakuin semua ya. Alonso mungkin. Iya. Madrid mainnya cuma dikasih taktik formasi awal lah. Nih, lu main gini udah. Sisanya Alonso sih kemarin kayaknya terlalu muda aja sih. Terlalu muda ketemu pemain muda, jadi dia manage ruang gantinya kurang maksimal aja kemarin. Walaupun sebenarnya awal-awal juga Alonso bagus juga di Madrid. bagus. Yes, sebelum laga El Clasico lawan Barca kan. Setelah itu langsung berubah kan. Ya, benar. Itu Madrid. Kalau PSG gimana kan buat pertandingan gelar kira-kira? Karena PSG sebenarnya sama kayak musim lalu di fase liga itu hancur banget. Bahkan PSG main di playoff kan. Musim lalu juga main di playoff, tapi ketika udah masuk di fase gugur, maksudnya dari playoff terus masuk di 16 besar tuh bagus banget. Musim lalu ngalahin Liverpool, tim yang juara di fase liga. Nah, musim ini juga kemarin ngalahin Monaco kalau nggak salah ya. Nah, ini dan di perempat final sekarang lawan Liverpool. Lu gimana kans PSG untuk pertandingan gelar? Kans PSG tentu sangat besar di pertandingan besok karena ya Liverpoolnya lagi kurang bagus sih performanya. Salahnya salah terus. Sampai cabut ya kan musim. Sampai mau cabut ya. Cabut. Ya itu apalagi dia kan juara bertahan dan ya tentu kans PSG buat lolos semifinal sih besar sih, apalagi besok main kandang kan dia kan. Kandang duluan dia. Iya. Untuk juara gimana? Untuk juara ya karena di situ masih ada Arsenal kayak berat. Masih ada Arsenal ya. Kalau PSG kayaknya lawan Liverpool mungkin beda, mungkin hampir ngulangin musim lalu ya, yang sampai adu penalti. Iya, Liverpool walaupun sekarang lagi ngedown, lagi misalnya masalahnya ada di Pak Arne itu, jadi tapi Liverpool tetap Liverpool gitu, gelar Liga Champions yang ketiga terbanyak setelah Madrid. Keempat ya Madrid, Milan, Munchen dan sekarang Liverpool. Jadi ya mungkin PSG akan berat juga sih untuk lolos, walaupun lolosnya dari lubang jarum. Walaupun lolos susah gitu ya. Lolos tapi susah. Karena PSG juga secara pemain nggak ada yang berubah kecuali Donnarumma ya. Donnarumma Jadi kan memang level penjaga gawang itu bisa dibilang turun Terbang, banget kan. Dari Donnarumma jadi siapa? Chevalier sekarang ya. Chevalier. Ya, kurang banget lah emang secara kualitas kalau dibanding Donnarumma, dan terbukti City musim ini di bawah Donnarumma udah dapat 1 trofi kan. Iya. Dan ini OTW kedua Piala FA. Kalau dilihat dari calon lawan sih harusnya City bisa juara final lah. Karena sisa lawannya kan kalau menang lawan Southampton, lawan Leeds atau Chelsea. Bisa lah. Karena Chelsea juga di bawah Liam Rossonero juga masih raba ya. Nah, selain Liga Champions juga yang lagi rame tentu Piala Dunia kan, Piala Dunia 2026. Dan pekan lalu kan sudah akhirnya ketahuan ya siapa saja 48 negara yang dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, Irak sendiri kan yang lolos sebagai tim terakhir yang lolos, tergabung di grup I kalau nggak salah ya, bersama Prancis, Senegal dan juga Norwegia kan. Norwegia juara grup ngalahin Italia kan di kualifikasi kan. Nah, ini kalau ngelihat tim-tim Asia gimana nih kans di Piala Dunia? Apakah ada potensi jadi mencetak sejarah baru seperti Korea Selatan di Piala Dunia 2002 yang masuk ke semifinal, atau mungkin Jepang kita lihat di 5 match terakhir selalu menang ya. Dia menang lawan Brazil 3-2, terus juga ngalahin Inggris 1-0 walaupun Inggrisnya nggak full tim ya. Tapi itu main di Inggris. Gimana nih kans tim Asia di Piala Dunia nanti? Kalau ngeliat tim komposisi dari fase grup ya, yang kemungkinan bakal melangkah jauh ya satu Jepang. Karena Jepang ketemunya Belanda kan, satu grup sama Belanda. Walaupun grupnya bisa dibilang ya seimbang, tapi Jepang tuh punya sesuatu yang lebih kalau di fase grup. Nah, ketika melangkah di knockout, ini pertanyaan besarnya. Karena Jepang di 2 edisi terakhir tuh tersingkirnya di knockout kan, di 16 besar. Besar biasanya. Ketika sudah lawan Belgia kena, atau lawan Kroasia juga kena. Jadi
Jepang kayaknya memang agak kesulitannya di situ sih ketika dia lolos dari fase grup nih, pertanyaan selanjutnya dia mau ngapain gitu. Kalau yang lainnya misalnya Iran juga punya peluang mungkin untuk lolos dari fase grup ya. Karena kan yang diambil 32 tim kan. 32 tim dan ada 3 peringkat terbaik kan. Kalau Irak kayaknya berat sih ya ngeliat grupnya. Mungkin yang lebih berpeluang adalah Uzbekistan. Uzbekistan ketemunya Portugal, Kongo dan Kolombia. Kalau melihat Uzbekistan ya mereka kan bisa dibilang pemain Asia tapi dengan fisik Eropa kan. Jadi bisa lah mereka memberi perlawanan, ya lolos peringkat 3 terbaik bisa lah. Kecuali Portugalnya ngaco ya. Karena Portugalnya ngaco ya, karena mungkin Portugal terhambat dengan ambisi Ronaldo ya. Benar. Kemarin juga di FIFA Series Uzbekistan juara kan? Juara. Ngalahin Venezuela di final dan di laga sebelumnya juga menang sama tim kuat juga lah. Jadi itu nunjukin sebagai model Uzbekistan ya, untuk melaju jauh di FIFA Series di Piala Dunia 2026. Itu kan kalau dari tim Asia. Kalau secara keseluruhan lu kira-kira siapa yang berpeluang juara? Ini kalau beberapa mini-mini besar di Eropa tuh kalau bikin ya tabel tim juara tuh di atas selalu Spanyol. Di bawahnya baru Prancis. Prancis kan di depannya ngeri banget loh. Ada Dembele, ada Mbappe, ada Ekitike, terus juga ada Marcus Thuram juga ya kan. Di belakang ada Michael Olise juga. Lengkap ya dari Mungkin kalau gue ngeliat di gelandang ya agak kurang ya. Kante udah tua, terus juga Rabiot. Menurut gue harusnya Prancis cari pemain yang lebih oke lagi lah di lini tengah. Lalu lu lihat gimana peluang kira-kira tim mana yang bisa diprediksi juara di Piala Dunia 2026? Kalau gua selalu Piala Dunia dukungnya Prancis. Karena di situ ada Arsenalnya. Arsene Wenger. Arsene Wenger selalu pakai pemain Prancis. Sekarang siapa? Sekarang gue suka gitu kan, Arsene Wenger kalau nyari pemain lu bisa bahasa Prancis nggak? Lu bisa bahasa Prancis nggak ya? Makanya gue suka banget sama Prancis pokoknya kalau Piala Dunia. Prancis ya lu? Karena udah nggak ada pemain Prancis siapa? Saliba. Ya Saliba. Tapi kayak cedera ada Saliba dah kayaknya. Sering cedera dia, nanti pas event besar cedera ya. Iya. Prancis. Ya kayaknya kalau sekarang jagoannya lebih ke Ronaldo sih Portugal. Pengen banget lihat Ronaldo sama kayak Messi bisa juara Piala Dunia. Terakhir. Terus momennya pemain Portugal lengkap juga emang dari lini belakangnya sampai depannya tuh. Kecuali striker ya? Kecuali striker. Ya. Striker ada ini Gonzalo Ramos. Ramos juga kayak kurang. Di PSG juga kayak jarang starter juga. Kan yang bikin Gonzalo Ramos gara-gara golin 3 lawan Swiss kan. Dan kondisi saat itu si Santos cadangan Ronaldo. Itu Ramos pokoknya naik banget namanya. Dan akhirnya keputusan yang sama dibuat ketika Portugal lawan Maroko kan di perempat final. Semifinal ya. Akhirnya Ronaldo baru main di babak kedua dan Portugal kalah ke 1-0. Lo berarti ngeliat Prancis punya peluang juara. Prancis ya? Iya. Kalau gue sih ngeliatnya Spanyol sih, gue setuju Spanyol karena Spanyol dari belakang sampai depan tuh bagus. Mungkin pertanyaannya cuma di kipernya doang karena kipernya tiga-tiga ini Unai Simon, David Raya, satu lagi kayaknya si Robert Sanchez. Ini dari 3 kiper nih yang sebetulnya lebih baik dari ketiga itu David Raya-nya Arsenal kan. Dia punya refleks yang bagus, bisa build up. Unai Simon jeleknya ada di shot stoppingnya. Kalau Robert Sanchez suka ngablung nggak jelas. Jadi menurut gue sih Spanyol ya dari belakang sampai depan oke. Tergantung gimana nanti misalnya si pelatihnya Luis de la Fuente ini bisa memaksimalkan potensinya Lamine Yamal atau enggak, dan juga trio gelandangnya karena sebetulnya gelandangnya Spanyol ini kan kaya banget ya. Dia bisa nurunin Rodri, bisa nurunin Pedri, Gavi, terus Dani Olmo, punya Martin Zubimendi, punya Mikel Merino, terus masih banyak nama lain yang ngantri juga. Jadi ya kita lihat aja siapa yang bakal diturunin sama Spanyol. Tapi Spanyol sih kalau gue. Iya, pasti mereka juga punya motivasi besar untuk memperpanjang catatan bagus di Piala Eropa 2024 kan. Juara. Saat itu mereka ngalahin Inggris di final ya. Setelah 2-1 kan. Setelah Cole Palmer golin 1-1, terus akhirnya si striker Bilbao siapa namanya? Oh ya, Oyarzabal. Nah, Mikel Oyarzabal. Sociedad. Akhirnya bikin Spanyol menang 2-1 ya atas Inggris. Nah, kalau ngelihat prediksi pemain yang kemungkinan besarnya di Piala Dunia siapa? Kan karena ada banyak nama lah ya. Seperti Lamine Yamal juga oke banget kan di Euro, dan di Barca juga lagi on fire. Juga di Prancis ya pasti ada Mbappe kan. Pasti dia punya ambisi lah jadi top skor Piala Dunia sepanjang masa ya. Ini kalau nggak salah sekarang dia paling cuma sekitar terpaut 4 gol ya. 4 gol. Sekarang Mbappe tuh udah 12 gol kan.
12 gol kalau nggak salah. Beda 4 gol. 4 gol. Beda Dari 4 gol. Ronaldo botak. Ya, Klose. Klose. 16 kan, Klose, Ronaldo Klose. 15, Ronaldo Luis Nazario ya. Iya, bukan Cristiano ya. Ronaldo Cristiano jarang. Aduh. Jadi Messi pun tuh sempat mandek golnya baru di Piala Dunia 2022 banyak ya. banget golnya kan. Dan ini gimana? Kalau menurut lo siapa pemain yang kemungkinan bersinar di Piala Dunia 2026? 26. Walaupun masih panjang ya, Masih panjang. karena kan jarak dari Sekarang April ke Juni kan apapun lumayan. bisa terjadi gitu. Sama ini Rung, pemain Brazil gimana? Main Brazil. Sama Maxwell. kita ngomongin Brazil dulu ya. Kalau Brazil nih kayaknya timnya lagi shifting shifting era gitu dari yang kita lihat kalau mungkin yang ngikutin sepak bola dari lama, Brazil itu kan terkenal dengan pemain-pemain yang punya skill individual, dia mainnya cantik yang namanya Joga Bonito. Tapi sekarang Brazil tuh kayak nggak punya pemain bintang yang benar-benar bintang gitu. Ya mungkin yang bisa dibilang bintang ya Vinicius Junior. Ya Matheus Cunha itu siapa gitu. Casemiro udah tua gitu. Jadi ya mungkin Brazil lagi mencari keseimbangan baru, mencari talenta baru, mungkin nggak sekarang, mungkin di next edition gitu. Tapi pelatihnya kan pelatih Ancelotti. Nah itu dia, kalau gua ngelihat mungkin ya Federasi Sepak Bola Brazil tuh ngelihat Brazil masalahnya di belakang. Makanya dipilih lah Ancelotti emang punya pengalaman bagus bikin pertahanan Grendel mulai dari di Juventus, di Milan, di Madrid. Jadi tuh CBF ngelihat kayak pemain Brazil mah udah nggak usah dilatih lah untuk urusan nyerang. Jadi masalahnya di belakang makanya ditunjuk Ancelotti. Makanya kan Ancelotti kita tahu juga spesialis turnamen kan. Dia pernah juara Liga Champions 5 kali. Nah makanya Brazil juga sebenarnya nggak bisa diremehin. Cuman ya itu tadi. Cuma ya Nggak kita punya lihat bintang. nggak punya bintang. ada kans buat juara nggak menurut lu, Bud? Ada sih. Ada aja tetap. Ada aja. Apalagi Neymar kan dipanggil. Neymar dipanggil gak nih? feeling gue sih dipanggil kalau nggak cedera ya. Karena kalau kita lihat dari kemarin yang di FIFA Matchday Maret kan Neymar nggak dipanggil, itu kan gejolak banget di Brazil. Jadi mayoritas tuh pengen Neymar balik lagi ke timnas. Tapi memang dari segi leadership sih Neymar dibutuhkan ya. Karena secara kemampuan juga gue lihat masih oke banget Neymar. Cuma memang fisiknya juga sering cedera kan. Dan kita lihatnya nantilah gimana apakah Neymar dipanggil atau Nah, kalau pemain yang bersinar nih ya, feeling gue sih Lamine Yamal sih. Karena ya dia masih muda banget, dia kemarin jadi bintang di Piala Eropa, jadi mungkin ini dia punya ambisi untuk menunjukkan bahwa gue calon bintang masa depan gitu. Iya. Yamal ya, Lamine Yamal. Kalau lu siapa? Sama gue juga Yamal. Karena itu kaki kirinya tuh istimewa. Walaupun cara mainnya beda banget sama Messi, tapi ya buat ngambil bola dari Yamal tuh susah banget emang. Cerdas ya. Cerdas sih. Walaupun ada beberapa kali dia ya susah kalau ngelawan Nuno Mendes gitu kan. Baik di timnas waktu itu kan Portugal Spanyol sama Portugal Spanyol final Nation League ya. Sama Piala Dunia antar klub kan ketika PSG melawan Barcelona. Iya, kita lihat aja siapa. Lamine Yamal ya berarti. Yamal ya. Oke deh, kalau ya itu sih nama-nama itu memang lebih berpeluang lah untuk bersinar di Piala Dunia 2026. Oke deh, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih, mulai dari peluang Arsenal meraih trofi musim ini, terus juga ada siapa tim yang juara Liga Champions dan juga Piala Dunia. Makasih banyak ya udah join di podcast Kickoff hari ini. Oke, Okezoners, kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di podcast Kickoff selanjutnya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official Okezone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.